Kan baik-baik omongan saya ini. Kalau kalian betul-betul memperhatikan ya, mencerna dengan baik apa yang saya ucapkan dari bab adab ya, husnul adab, jaga etika, dan betul-betul kalian itu pegang, kalian peluk erat, kalian amalkan, suatu ketika kau hadir di majelis di mana tempat yang ya, di situ tidak ada orang yang bisa menjaga adab, engkau orang yang pertama pandai bersyukur kepada Allah. Bukan menghinakan mereka, tidak. Dan dari sudut pandang hatimu sendiri kau tidak nyaman melihatnya. Ya Allah, masa lagi jalan majelis ngomong nih orang, masa lagi jalan majelis selfie, masa jalan majelis foto-foto, masa jalan majelis main HP. Ini orang yang menjaga adab. Dia melihat yang seperti itu orang yang kurang adabnya, hatinya akan bertanya, Allah kasihan. Maka akan timbul rasa alhamdulillah ya Allah, kau masih berikan kemuliaan untukku bisa menjaga adab di tempat yang mulia. Minimal kau akan menjadi orang yang bersyukur ya. Lagi-lagi ada majelis, ya Allah, ya orang majelis berjalan hidupin rokok, ada yang seperti itu ya. Tak mungkin kau tegur dia di depan umum, itu malah su'ul adab ya. Tidak ada etika dan adab menegur seseorang walaupun yang kau tegur itu betul di depan halayak umum. Tapi paling tidak hatimu tidak setuju mengingkarinya, dan kau akan bersyukur kepada Allah akan anugerah adab yang Allah berikan kepadamu ya. Nanti itu akan terbawa keberkahannya walau kau sudah di luar majelis ya. Walau sudah di luar majelis. Makanya saya sering menghimbau ya. Kayak saya sering juga mengatakan kalau ada yang main HP, kalau ada yang sibuk dengan sosmednya saat berjalan itu majelis, bukan dia fokus, bukan dia menjaga adabnya, liatin aja orangnya tuh, itu liatin ya. Misalnya 1-2 orang yang ngerti sudah adab majelis di majelis, 10 orang yang belum mengerti, 1-2 orang yang ngerti kagak main HP, yang ngerti kagak ngobrol ya. Yang belum mengerti ngobrol atau main HP, kagak usah ditegur. Pertama dari hati doakan, dan jadilah engkau bersyukur akan anugerah tersebut kau dapatkan dari Allah. Yang kedua, liatin aja, nanti malu sendiri dia, kecuali kalau urat malunya putus ya, kecuali kalau urat malunya putus. Ada yang lagi majelis, lagi baca doa, lagi munajat sama Allah, cekakak cekikik dia ketawa di belakang. Ada, pernah kita lihat yang seperti itu ya. Itu kasihan sama dirinya sendiri ya. Orang lain dapat kemuliaan keberkahan, wah dia lewat. Kenapa? Tidak adanya husnul adab. Sampai ya Habib Ali Alawi bin Abdullah bin Syahab di kota Tarim itu beliau mengatakan, man baghas salamah ta'addab. Orang yang pengen menjadi manusia yang selamat, maka dia harus beradab. Sampai di antara magalahnya beliau min ulama Tarim ketika masuk ke kota Tarim ya, dan terhadap penghuni Tarim ya, penduduk di Tarim, artinya penghuni, beliau mengatakan ta'addab fi Tarim walau ma'al kalb. Beradablah di kota Tarim walaupun sama anjingnya. Itu kedudukan ini yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah, ahlu Tarim. Karena memang suluk dan adab diprioritaskan ketimbang ilmu. Ilmu yang tinggi dan banyak tapi tidak ada etika dan adab, tidak ada arti di mata Allah, tidak ada harga dan nilainya itu manusia ya, tidak ada nilainya. Iblis di saat berilmu
Saat disuruh menghormati Nabi Adam sujud, nah suul adab dia sama Allah, akhirnya dilaknat walaupun dia berilmu. Ya. Kalau ente baca manakibnya iblis itu, oh luar biasa dia sebelum dilaknat sama Allah. Tidak ada di bumi Allah ini satu jengkal kecuali jidatnya sudah pernah sujud sama Allah. Ya, kita kagak sehebat dia malah. Ya. Kita sholat mah di mana kita sering sholat. Ya. Tapi pernahkah kita sholat di situ? Tidak pernah. Tapi iblis di mana satu jengkal bumi Allah? Satu jengkal itu berapa? Sekilan enggak? Ya. Kecuali jidat dia sudah pernah sujud di bumi Allah sebelum dia malah dilaknat, sebelum ada Nabi Adam diciptakan. Dan dia bisa mengetahui apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Dia tahu mengetahui apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz sampai Nabi Muhammad diutus. Tutup. Wah, dia pernah menjadi pemimpinnya para malaikat, ya, 7 lapis langit. Karena ibadahnya yang luar biasa nih. Tapi ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam dan Allah perintahkan semua malaikat dari ciptaan-ciptaan Allah untuk sujud menghormati Nabi Adam, hilang adab si iblis. Ya. Dia tidak ada adabnya, tidak mau dia beradab di depan atas perintah Allah. Ya. Akhirnya dia diberi nama gelar Ablas. Kayak kita panggil iblis. Artinya Ablas, ya, man qata'a min rahmatillah, ya. Itu mereka yang terputus dari rahmat Allah. Makanya iblis itu artinya maghtu min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kalau memang sudah kodratnya perempuan sering tersabuk atau berlomba-lomba dengan burung, maka kau jangan jadi burung juga. Burung kan berkicau, bahkan diperlombakan ya katanya ya, ada lomba burung. Mungkin perempuan tuh kalau ikutin lomba, disandingkan sama lomba burung menang kali ya, ya. Juara 1 terus tuh perempuan. Kalau memang sudah sunatnya, kodratnya dia itu terhadap mulutnya itu memang sulit dibaca, ditahan, ya. Tapi subhanallah, ada sisi kelebihan juga perempuan itu kalau sudah, kan dia ini menyimpan sesuatu di hatinya, di benaknya itu disimpan dia. Ketika yang tersimpan itu time-nya sudah datang, meledak, yang berkicau mulutnya ya, panjang tuh kan, syarahnya itu kayak ini loh, kitabnya depan salakan kan, 10 jilid, 4 jilid, 6 jilid, itu ledakan isi hati seorang wanita, ya. Panjang, habis itu selesai, ya, habis itu selesai dia, karena udah keluar unek-uneknya, udah lega dia, ya. Nah ini juga ada nilai-nilai hikmah dan nasihat kalian, wahai wanita perempuan. Kalau ada apa-apa denganmu yang harus engkau berkicau dengan sebab itu, berkicaulah di hadapan Allah, ya. Kalau pengen melepaskan penat di hatimu dengan kicauan merdumu, ya, keluarkanlah kicauan itu di hadapan Allah, jangan ame manusia. Kecuali kalau engkau memang meyakini orang itu bisa mendatangkan solusi bagimu, dan kau meyakini kalau orang tersebut bisa menutupi, menjaga kekurangan yang ada pada dirimu. Kalau ketemu salah orang, tidak tahu dia raja kicau juga, khusranun mubin, ente paling ruginya manusia, ya. Mau curhat, nggak tahu salah curhat masalah laki sama temen nongkrong, ketemu kedapatan temen curhatnya ini perebut laki orang, selesai lakimu.
Assalamualaikum, pembahasannya langsung diambil lagi. Oh kebetulan kata si perempuan, ya, dia ada masalah, mulai. Tapi kalau engkau curhat sama Allah, paling nyamannya tempat, ya, kicauanmu itu kicaukan di hadapan Allah, Dhamir jamak termasuk syurut min syurutus salam di dalam sholat. Jadi wajib harus ada di dalam pengucapannya assalamu alaikum, mimnya itu, ya. Nah makmum kalau dia sholat berjamaah, makmum tidak boleh mengucapkan salam juga kecuali sudah selesai sempurna salamnya imam. Paham? Imam kadang-kadang pengucapan salamnya ada yang agak panjang, seperti inti sholat di Haramain, ya, itu kan dengan cengkok nadanya itu panjang jadinya, ya. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, ya. Kumnya udah kesebut, mimnya udah keucap, baru ente salam boleh. Jangan belum selesai salam imam, makmum sudah ngucapin salam udah ngucapin alif lam juga assalamnya, itu tidak sah. Ya, tidak sah salam si makmum. Tamam. Baik. Fadhal Habib Muhammad. Makna walid menunjukkan syarat kelima mengucapkan salam, yaitu terus menerus. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Makna walid menunjukkan syarat kelima mengucapkan salam, yaitu terus menerus, sehingga bila diam lama secara mutlak atau pendek dengan niat memutuskan bacaan salam, maka tidak sah sholatnya. Al-mualah termasuk syurut min salam fi shalah, ya, tidak boleh berhenti antara assalamu dan alaikum. Tidak boleh terputus, ya, lama atau sebentar dengan niat, ya, memutus salam itu sendiri, niatnya untuk memutus bacaan ucapan salamnya. Assalamu, diam, niat untuk memutus bacaan salam, maka bahaya, sholatnya batal. Atau lama karena ngelamun, itu juga mudur, ya, bahaya untuk yang mengucapkan salam. Jadi mualah, ya. Berapa lama dobit atau patokan dikatakan itu lama dan sebentar? Urfan. Ini di sini para ulama mengatakan kalau ada kalimat mualah terus menerus, artinya tidak boleh berhenti lama. Nah, berapa lama ini waktu yang dibutuhkan, kalimat lama yang dikatakan ini lama atau sebentar? Itu urfan. Urfan itu apa? Ketika orang yang ada di sekitar pada umumnya menentukan atau menghukumi, ya. Saya kasih contoh. Ini kan pada umumnya nih ramai nih orang. Saya mengatakan assalamualaikum, terputus apa nyambung tuh? Assalamualaikum, putus atau nyambung? Kalian hukumi putusnya tadi lama atau sebentar sih itu? Nah, itu bukan namanya orfan, masih dianggap. Tapi kalau seandainya putusnya tadi itu lama, assalamualaikum, gimana umumnya kalian menghukumi? Lama atau sebentar itu? Maka tidak sah, batal sholatnya. Paham? Ya, itu syaratnya al-mualah, terus menerus. Baik. Makna kun mustaqbilan adalah menunjukkan syarat ke-6 dari mengucapkan salam, yaitu menghadap kiblat dengan dadanya. Bagi seorang musolli yang berdiri atau sholatnya duduk, ya, maka tetap harus menghadap ke arah kiblat, dadanya.
Ya, dadanya harus menghadap kiblat walaupun dia ingin keluar dari sholat saat mengucapkan itu salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, yang ngelirik kepala tapi dada kagak. Anda pernah enggak ngelihat ada orang yang ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pernah enggak melihat orang yang salam seperti itu? Itu batal sholatnya. Kenapa? Karena berpaling dadanya dari kepala boleh, bahkan sunnah. Kagak melirik pun sunnah. Apalagi kalau seandainya di sisi kiri atau di sisi kanan, atau yang menjadi makmummu adalah perempuan yang bukan mahrammu, maka tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk melirik. Atau tetap mau diambil sunnahnya dengan catatan menjem matanya, wailah nanti terlihat kepada yang bukan mahramnya. Ya. Assalamualaikum, dikit aja udah dapat. Ya, sempurna salam itu semua pipi itu terlihat oleh yang di belakang. Makmum yang di belakangmu itu melihat semua pipimu secara utuh. Itulah dengan perputaran kepala itu 90 derajat. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini kelihatan enggak kira-kira semua pipi saya nih? Kelihatan. Tapi sudah dianggap seseorang itu dapat sunnah melirik saat mengucapkan salam walaupun sedikit. Yang penting sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kelihatan dari belakang, pipinya tuh kelihatan enggak? Sedikit tuh. Tapi tidak kelihatan sempurna, tapi kelihatan mungkin sedikit gitu ya. Yang penting kelihatan pipinya. Itu sudah dia dapat sunnah. Kagak sama sekali dia noleh, ngelirik kagak mau, udah nggak apa-apa, nggak masalah sholat. Yang penting pengucapan salamnya betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Tetap badannya dia ngadep kiblat, mukanya juga ngadep kiblat. Kalau dadanya ngadep kiblat itu wajib. Masalah kalau dadanya saat mengucapkan salam berpaling dari kiblat. Wajahnya nggak jadi masalah, mau dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, kanan kiri, ya, itu nggak jadi masalah, tetap sah. Yang penting pengucapannya betul. Syarat saat mengucapkan salam juga dipenuhi, diantaranya menghadap kiblat. Apanya menghadap kiblat? Wajahnya bukan, tapi dadanya. Ya. Yang jadi masalah kalau kepala melirik ke kanan ke kiri, dada ikut lirik juga. Nah, gitu. Ya. Dada yang ikut ya. Oh, salah bantal tidur misalnya. Nah, kan kalau salah bantal bagaimana? Orang noleh badan ikut gak? Ya, saya ikut ya. Kalau inti lawan sakit. Dia lagi sholat nih. Assalamualaikum. Nah, ke bawah juga karena ada uratnya yang masih kencang gitu ya. Mungkin salah bantal. Itu bahasa apa salah bantal? Bahari itu ya. Masa salah bantal bisa ini? Salah urat? Itulah jaga gitu man. Salah bantal. Salah bantal, salah urat. Hah? Iya, mungkin kadang tidurnya begini di atas lengan tangannya. Ya wajar salah lehernya, untung enggak patah lehermu. Ya. Tidur seperti tidur yang diajarkan Nabi. Telapak tangannya di pipinya begini, hadap mereng kiblat, ya, seperti mayat duduk tuh. Duduk mayat diguringkan di lahat, ya, hadap kiblat tapi pipinya seperti ini, ya. Nah, itu sirkulasi darah tuh lancar, paru-paru itu juga terbuka 100%, ya, tidak tertekan. Makanya tidur Nabi pun sehat gitu. Nah, diajarkan ya, itu setelah penelitian. Dan tidur seperti itu membentuk nama Muhammad. Mimnya kepala, haknya dadamu, ya, dalnya itu adalah pinggulmu dan kakimu, ya. Mimnya adalah bagian perut di belakang, ya, pinggul. Dalnya itu adalah paha dan kakimu ke bawah. Muhammad jadinya. Hadap kiblat.
Tapi untuk laki-laki, perempuan kalau bisa seperti, makanya kalau diadakan sekarang ini guling ya. Nah itu kalau peluk guling ngadep kiblat itu, ya itu udah bentuk nama Muhammad itu. Ya. Tinggal tangannya aja yang dibetulkan, dia peluk guling ngadep kiblat, kakinya meluk guling, itu bentuk Muhammad. Tapi tangannya begini, mau terbang di atas kasur deh. Ini yang kadang-kadang salah urat. Nah masuk waktu subuh, bangun kejeng di lehernya. Assalamualaikum, ikut, nah, batal sholatnya. Hati-hati, mendingin tidak usah noleh. Ya, noleh itu sunnah. Ya. Kalau menolehkan atau memalingkan dada dari kiblat, batal. Jangan ditarik Muhammad. Ya. Jadi dosa noleh. Ucapin tetap, tapi mata, pipinya, kepala, wajahnya tetap arah kiblat. Ya. Jadi ada satu kisah. Makmum dan imam sholat, kebetulan imamnya ini lupa baca surat. Habis Fatihah baca surat sunnahnya, di tengah-tengah ayat lupa dia. Misalnya dia baca kul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum itu ada nggak lam yalid wa lam yulad? Nah dia lupa imamnya ya, dari Al-Quran tapi nggak disebutkan di situ apa suratnya. Dia tuh sadar kalau si imam ini tahu kalau dia tuh salah, kelupaan ayat kelewatan. Akhirnya diulang lagi sama si imam. Itu maksudnya biar makmum di belakang melengkapi, ya. Biar si makmum belakang melengkapi. Entah bagaimana, mungkin makmum yang di belakang ini tidak hafal juga ayat yang dibaca imam, ya. Kayaknya kalau jadi imam itu ada susunan surat-suratnya. Ya, walaupun ente hafal Quran, apalagi sholat berjamaah jadi imam, gak usah baca surat-surat yang panjang-panjang atau Al-Quran, baca surat Al-Imran, baca surat Al-Kahfi. Ya, kalau ente lupa tengah jalan bagaimana? Jadi kalau dari luar kepala, ya baca yang ringan-ringan, yang sekiranya bisa diikuti sama makmum. Kalau imamnya lupa bisa disempurnakan, ditutupi atau diingatkan oleh Ini makmumnya mungkin nggak hafal ayat yang dibaca, si imamnya tahu dia lupa ayat, diulangin. Ya harapannya biar dibantu. Wah makmum nggak ngerti sama sekali. Ya, Allah alam nggak ngerti, nggak hafal atau nggak mau dibantunya. Sepertinya itu tidak hafal. Akhirnya apa? Dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya, dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Langsung ruku. Dalam sholat imam tadi berkata pada dirinya sendiri, tunggulah kau makmum, ya. Minta tolong tadi, apa yang aku kelupaan kau tidak bantu, ya. Balas dendam di dalam sholat, nah boleh, ya. Dendam dalam sholat. Apa, bagaimana dia mengerjain si makmum? Waktu salam dia tidak melirik dan tidak dikeraskan suara salamnya. Yang penting dia sendiri yang dengar. Ya, alamin. Dengar tak makmum tuh? Mestinya kalau imam kan dijaharkan ya, dikeraskan kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah kan oleh? Ini kagak karena dia dendam tadi sama makmum. Nggak noleh. Kalau nggak bersuara juga noleh kan makmum bisa tahu. Oh ini tanda-tanda dia salam ya. Ini kagak sama sekali. Udah selesai salam, zikir dia. Zikir sebagaimana zikir ba'da sholawat. Yang makmum lama betul tahiyatnya. Apa juga yang dibaca sama imam kita nih. Bisik-bisik aja mungkin dalam hati ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 kali. Nah, setelah itu kan berdoa kan? Setelah waktunya doa langsung imamnya berbalik ke kanan, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Rupanya udah selesai dia dari sholat. Kita dikerjai gitu, kata si makmum tadi. Baru makmumnya mengucapkan salam. Bertanyalah si makmum, ya imam, wahai saudaraku, kenapa kau tidak keraskan? Kenapa tidak kau mengambil sunnah menoleh waktu salam, tiba-tiba udah selesai? Kan sama-sama penuntut ilmu.
kenapa kalian tidak menyempurnakan kelupaanku di dalam bacaan? Ya. Kata si makmum, kau baca surat yang kami tidak hafal, bagaimana kami mau menyempurnakan? Ya, maka kami diam. Masing-masing dapat pelajaran. Untuk si imam, jangan baca yang sekiranya dia bakal lupa ingat, walaupun dia hafal Quran dan tidak bisa disempurnakan sama makmum. Baca ayat-ayat yang pendek saja. Wah, si makmum juga dapat pelajaran. Ya. Agar apa? Agar ketika dia menjadi seorang makmum, ya, hendaknya memiliki ilmu dan paham terhadap tata cara sholat. Rubama imamnya batal, maka makmum yang di belakang bisa maju menggantikan posisi. Baik, Tim. Jadi tetap harus menghadap kiblat dada ya. Tidak boleh berpaling dari kiblat. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau ucapkan salam, dada tetap menghadap kiblat, kepalanya aja yang melirik. Baik. Makna la taqsid bihil khawaro adalah menunjukkan syarat ketujuh dari mengucapkan salam, yaitu tidak bermaksud dengan salam tersebut memberikan suatu kabar saja, tetapi hanya pelepas salat saja atau bermaksud keduanya atau mutlak. Ada orang lewat kebetulan lagi sholat, ini orang dia lagi sholat, ya. Pas mau mengucapkan salam, saudaranya lewat, ditujukan salam untuk memberikan kabar kepada yang lewat. Sesama muslim kalau ketemu apa? Hai bro gitu kah? Woi, enggak, ucapkan salam. Ucapkan salam. Kenal kagak kenal, ya. Kenal kagak kenal. Tapi kalau kau ragu dia non muslim, jangan. Ya. Kalau di sekitar kita kampung tuh mayoritas memang atau 100% muslim. Kenal kagak kenal ucapin salam, dan begitu di Hadramut. Di Tarim itu nanti di mana tempat? Kenal kagak kenal, berpapasannya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiap berpapasan kagak kenal, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Papasan aja saling mendoakan padahal kagak kenal, ya. Gimana kalau dia akrab dan kenal gitu. Nah, biasakan seperti itu. Orang lewat, dia lagi mau mengucapkan salam, mau keluar dari sholatnya, ditujukan khabar kepada yang lewat. Maksudnya apa? Dia arahkan maksudnya salam dalam sholat tadi untuk mengucapkan salam kepada yang lewat. Ada dasar. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang lewat tadi, waalaikumsalam katanya. Padahal dia sholat. Sama seperti kalau dia lagi dalam sholat, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Dibalas sama dia, waalaikumsalam, batal sholatnya karena dia berbicara sama selain Allah, ya. Atau dia bermaksud untuk minta tolong sama siapa di rumahnya, istrinya, anaknya, kak, minta ambilkan kitab misalnya Al-Quran, dia lagi sholat, ya. Terus dibacakannya ayat ya Yahya khudil kitab bi quwwah, wahai Yahya tolong ambilkan kitab itu dan pegang dengan kuat. Kebetulan nama anaknya Yahya, ya. Kalau tujuan dia seperti itu, ke arah tersebut, batal sholatnya. Jadi tidak boleh di dalam ibadah sholat ada maksud selain atau tidak ada kemaslahatan di dalam sholat tersebut, ya. Maksud dengan yang lain. Baik. Makna ijlis adalah menunjukkan syarat ke-8 dari mengucapkan salam, yaitu salam diucapkan dalam keadaan duduk. Jadi harus duduk posisi mengucapkan salam, ya. Posisi duduk yang paling sempurnanya dia duduk, kecuali kalau ada halangan, bukan halangan haid dan nifas, bukan. Contoh, dia tidak bisa sempurna duduk dengan sebab apa? Ada bisul sebesar buah kelapa misalnya. Itu bisul milenium, bisul akhir zaman, ya. Jadi tidak bisa dia sudah
Tidak bisa dia untuk duduk secara sempurna. Ya. Mana yang dibisakannya dan itu sudah dikatakan posisi duduk, maka dianggap saja. Tapi kalau posisinya sehat, afiat, gak ada bisul, kagak ada apa, gak ada halangan, ya, tidak sempurna duduknya, lalu dia mengucapkan salam. Ya. Atau misalnya kram kakinya, pas lagi mengucapkan salam, ya, kram gak bisa kecuali harus digerakkan. Akhirnya dia bergerak sedikit, bergerak seperti mau berdiri. Ya, pas lagi bergerak itu dia mengucapkan salam. Nah ini tidak sah. Tamam? Karena tidak pada posisi duduk yang sempurna dari duduknya saat mengucapkan itu salam. Ya. Jadi harus dalam posisi duduk yang sempurna, dalam keadaan normal, sempurnanya dia, tanpa ada sesuatu yang menghalangi sempurnanya yang duduk tadi, baru dia mengucapkan salam. Baik. Makna asmi bi nafsan menunjukkan syarat ke-9 dari mengucapkan salam, yaitu memperdengarkan ucapan salam sehingga dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kenapa harus salam itu diucapkan dan diucapkan? Namanya pengucapan itu ada suara yang terdengar. Ya. Kalau ada orang yang berbicara, ya, berucap, telinga itu mendengar enggak? Kalau tidak sampai telinga mendengar dalam kondisi normal, ya, berarti yang berbicara bisu. Paham? Namanya berbicara ada suaranya. Tapi kalau mulutnya aja, yang bibirnya aja yang bergerak, nggak ada suaranya, apa itu dikatakan berucap? Enggak. Ya. Nah, yang namanya salam ini termasuk rukun ucapan. Mesti harus diucapkan. Sesuatu yang terucap sudah pasti tentunya telinga mendengarkan. Kecuali tuli. Ya. Ini dalam keadaan normal lisan, normal mulut, normal telinga. Yang berucap pasti telinganya mendengar. Baik dirinya sendiri atau orang lain. Tapi dalam konteks salam atau rukun ucapan di dalam sholat, yang berucap dia yang mendengar, bukan orang lain. Cukup dirinya yang berucap, yang diucapkannya telinganya mendengar, walaupun berbisik. Yang penting jelas pengucapannya. Ya. Ada suara yang keluar, dan yang keluar dari suara itu telinganya mendengarkan. Artinya apa? Tidak sah kalau ada yang mengucapkan salam di dalam hati, walaupun kepalanya toleh kanan toleh kiri. Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Misalnya baca di dalam hati semua. Kayak tasyahud itu rukun ucapan juga, mana boleh dibaca di dalam hati. Ya. Dia dibaca di dalam hati, pas ngucapin salam juga dibaca dalam hati, tapi kepalanya melirik ke kanan dan ke kiri saat salam. Ya. Kalian anggap saja saya melirik ke kanan ke kiri, ini saya mengucapkan salam. Ya. Ini tidak sah. Tidak batal sholatnya, bukan ngulangi salam, batal kalau dia tahu dan sengaja. Ya. Jadi harus dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Atau agak direndahkan, misalnya tadi dia sholat perempuan, kemudian di rumah lagi sholat, ada di situ tamu yang bukan muhrimnya, mengucapkan salam, ya dibisik-bisik aja, agak berbisik suaranya, assalamualaikum. Yang penting kupingnya mendengar, itu aja. Kalau udah telinganya mendengar apa yang diucapkan oleh lisannya, maka sudah dianggap. Tamam? Ya. Ringkasnya assalamualaikum, sempurnanya tambahi warahmatullah. Baik, yang terakhir, syarat ke-10 adalah tidak menambah atau mengurangi ucapan yang dapat mengubah makna, dan harus diucapkan dengan bahasa Arab jika mampu, dan jika tidak maka dapat diterjemahkan. Tapi tetap harus dengan belajar, ya.
Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh diterjemahkan, tidak selamanya. Ya. Mengucapkan bahasa Arab, Assalamualaikum. Ya. Pakai bahasa Indonesia, Palembang. Bahasa Indonesia juga Assalamualaikum. Betul ya? Hurufnya aja yang beda. Yang ini huruf hijaiyah, ini huruf bukan hijaiyah. Ya. Walam yadhkurhu sahibun nadham mutaqaddim. Itulah 10 syarat yang mesti kita penuhi ketika kita mengucapkan salam di dalam sholat ya. Dan yang terakhir, rukun sholat tertib ya, tertib ya. Apa maknanya tertib? Tidak boleh berhambur, tidak ada aturan. Mulai dari berdiri langsung dia sujud, habis sujud dia ruku, habis ruku dia i'tidal ya. Dalam rukun bacaan juga pada tasyahud dibaca sama dia mulai dari sholawat baru at-tahiyyat. No, itu bahambur namanya, ada tertib. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian tuh sholatnya lihatlah cara aku sholat. Ya, maka bagaimana cara sholat Nabi itu yang kita ikuti. Nah, yang kita ikuti selama ini, saat ini, itulah cara sholatnya Nabi. Dari mana? Kita kan kagak melihat, tapi kita mengetahui dan melihat dari ulama yang mengajarkannya sampai kepada kita. Ya, kita tidak melihat secara langsung Nabi sholat, tapi para sahabat melihat. Ya. Para sahabat dilihat sama tabi'in, tabi'in dilihat sama tabi'in, terus turun generasinya ya sampai ke bawah ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara sholatnya Nabi Muhammad SAW yang bersambung ya, ilmunya, rantaian tata cara sholat Nabi kepada kita ya, dari kita sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau udah sholatnya sebagaimana sholat Nabi, maka insya Allah dari kacamata syariat sah sholatnya. Tinggal bagaimana dari sisi batin hatinya dapat pahala atau kagak. Itu tergantung khusyuknya. Makanya jadikan sholat kebutuhan sehingga kau akan memperbaiki segala kekurangan. Baik itu kekurangan secara lahirnya ataupun batin sholat. Ya. Untuk memahami daripada lahirnya sholat atau hakikatnya sholat ya. Semoga Allah memuliakan kita ya. Tawakuf kita dari bulan Sya'ban ini di rukun sholat selesai, dan insya Allah pertemuan ba'dal Id masuk ke bab apa itu, uzur sholat kan. Habis rukun apa habis rukun sholat? Tingkatannya ditandai insya Allah ba'dal Id ya. Dan perjumpaan setelahnya kita akan melanjutkan fikih ibadah dimulai dari tingkatan ya. Semoga Allah memuliakan kita ya, menjangkan umur sehat afiat, menyambut datangnya Ramadan dengan penuh ta'zim dan kerinduan yang besar, dan menghidupkan malam Ramadan dengan banyak ibadah dan tagarrub ila Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita Muhammad Segaf Al-Jufri untuk sama-sama kita tabarruk bil ulum wal nasiha kalimatain yang bisa memberikan semangat kepada kita sekalian, mobil khusus menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, yang menjadikan kita semua insyaallah penuh dengan himmah dan semangat ya. Amin. Semoga Allah memuliakan kita dan memanjangkan umur guru-guru kita, memberikan kesehatan untuk mereka, senantiasa membimbing kita. Fadhal alaih. Oke, nggak perlu. Kenapa? Karena ketika lampu itu menyala, buat apa udah lilin? Ketika sudah ada Habib Syarif, sudah ada, buat apa lagi saya? Akan tetapi disuruh, nanti kita busuk. Kalau sudah disuruh perintah, kalau kita menolak, nanti kita busuk. Salatu ala nabi. Salatu ala nabi. As-salatu ala nabi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina wa jabina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Man yuhibbun nabi sallallahu alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di malam yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang dibimbing oleh Syekhina wa Habibina Al-Habib Syarif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau dan menjadikan beliau selalu bersama kita dan selalu membimbing kita kepada hakikah Allah Subhanahu wa taala dan memburu kita selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam Sya'ban ini sudah dekat lagi, hampir sudah masuk bulan Ramadan. As-su'al inda al-iman wa taqwa. Pertanyaan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, kalau mereka itu mempunyai iman dan takwa. Laukan, seandainya kita ini mau pergi ke Surabaya, maka perlengkapan apa yang akan kita bawa? Pertama, kalau saya ini baju yang bagus, yang buru-buru tuh campak belakang dulu, yang bagus. Kenapa? Mau berangkat ini. Lalu yang kedua, mungkin kita punya sendal atau pakaian-pakaian yang mana kita mau pergi ke sebuah tempat tujuan. Lalu an-nuqud, harus ada duit. Al-Ramadan, bulan yang diberikan oleh Allah khususan pada umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Alladzi yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umatnya Nabi Muhammad, umatku itu mereka tidak melihatku akan tetapi mereka beriman dan cinta kepadaku. Kita orang ini tidak lihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman pada Nabi Muhammad. Maka orang yang paling hebat lagi adalah mereka yang mencintai Nabi Muhammad dengan penuh kasih, penuh kerinduan pada Nabi Muhammad. Terentak katanya, buka hati kita. Apakah kita ini mempunyai kerinduan kepada Nabi Muhammad? Karena umat zaman dulu itu, Nabi Allah Adam itu, ada yang mengatakan umurnya ribuan tahun. Nabi Allah Nuh itu ratusan tahun. Nabi Allah Ibrahim itu ratusan tahun umurnya. Kita ini 50 tidak bisa ngangkat apa-apa sudah. Tertarik sedikit. Baru 40 Habib aja 30 lebih. Ngangkat semen. Tertarik sudah belakang. Tidak bisa ngangkat apa-apa. Berjalan sedikit mapas. Kalau seandainya umur kita itu macam Haji ini, yang masih bisa lari-lari sore lagi, masih lari sore Ji? Sudah umur berapa Ji? 64 sudah tidak bisa lari sore. Sudah kuat. Kalau umur beliau sampai 70 disebut orang, wih hebat Haji, masih bisa turun majelis umur 70. Kalau sampai, bukannya menyumpah, bukan. Tidak menyumpah. Akan tetapi nyawa ini seperti angin kalau dia mau lepas. Kita tidak tahu. Berapa banyak orang ini lihat segar bugar, sehat walafiat, tidak ada sakit, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak. Percaya atau tidak percaya, tapi ini nyata berhadapan bersama kita. Ya ayyuhal muslimun, wahai saudara-saudaraku,
Wahai orang yang mendengarkan perkataan ini, apa yang kita sediakan untuk bulan Ramadan? Apakah kita sudah mencuci sejadah kita? Apakah kita sudah menyiapkan pakaian untuk ibadah kita? Mana tasbih kita? Kalau memang tasbih kita itu 33, maka belilah tasbih yang 100. Kalau ada yang biasa tasbih dengan 100, maka belilah tasbih digital agar zikirnya dengan ribuan. Maka perbanyaklah kebaikan di bulan yang sangat baik. Karena di bulan yang sangat baik ini, khususan pada umat Nabi Muhammad, ketika dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dia dihitung pahalanya kamislu 100 tahun sampai ribuan tahun. Pahalanya. Kenapa seperti itu? Khususan bulan yang penuh banyak diskon, bulan yang penuh banyak rahmat, bulan yang penuh banyak sangat pemberian berlebih-lebihan bagi mereka yang mau mengambil amal baik. Kalau mau ambil, bunuhlah kemalasan kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus. Oh, puasa saya. Coba kita berpuasa masuk pada tahap yang mana mereka berpuasa dengan matanya, berpuasa dengan telinganya. Maka saya tambahkan berpuasa tahun ini, maka marilah kita berpuasa membunuh daripada HP kita. Jangan sampai kita gila dengan HP. HP mati, kebingungan. Ada apa? Kalau kau bisnismen tadi ini, setiap waktu detik kau tadi punya dengan waktu, dengan duit, mungkin kau harus aktif HP. Apa yang sebenarnya kita lihat di HP kita itu? Melihat YouTube, melihat berita, melihat orang berjoget-joget, melihat yang ketawa-ketawa yang gak jelas. Janganlah hancurkan Ramadan kita dengan melihat sesuatu hal yang tidak perlu dilihat. Apalagi yang haram, yang makruh aja tidak bagus. Di bulan Ramadan, yang makruh aja tidak bagus, apalagi yang haram. Mari kita, bagaimana kita caranya ini membunuh HP kita. Kalau perlu HP tita-tita aja ya sob ya. HP tita-tita aja sob. Kenapa sob? Udah, buanglah sudah Android itu, nantilah dulu. Mau khusukkan, ambillah Al-Quran yang lama berdebu itu, bersihkanlah memang. Aku pokoknya tahun ini harus 2 kali hatam. Masa tiap tahun 1 kali hatam? Masa tiap tahun tidak hatam-hatam? Siapkan. Beli baju. Tuh si Alpi jual baju. Kau jual baju Kapi? Tuh beli baju sama si Alpi, beli baju sama Haji Firdaus. Untuk apa? Hari Raya? Bukan. Untuk Ramadan, untuk sholat, untuk ibadah. Mukena yang sudah berkulat-kulat tuh buanglah, beli mukena baru untuk Ramadan. Sejadahnya, cuci sejadahnya untuk Ramadan. Kopiah berkulat-kulat itu buanglah sudah, beli yang baru. Kalau ada duit utang dulu Haji Firdaus, bilang Habib Muhammad suruh. Oh iya. Agar kenapa? Agar kita semangat ibadah. Saya mau sholat sama Habib Sarip. Pokoknya setiap sholat saya harus sop awal. Besikut lah. Oh, enggak apa-apa. Jangan pula kau terlambat terus kau ngikut orang depan. Jangan. Maksudnya cepat-cepatlah datang. Jangan sampai terlambat. Sudah terlambat terus mau ke depan. Jangan. Agar mendapat shaful ula. Bagaimana orang-orang yang mendapat shafnya awal, maka dia mendapatkan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar.
bajunya rapi, digosok dulu, beli minyak wangi. Jangan dikasih terus minyak wangi. Sekali-sekali beli. Kopiah, beli. Dah ada duit, utang. Si Alpi ngasih utang. Ya Pi ya. Kalau mau beli kopiah atau baju, siap utang langsung sama si Alpi. Kasih utang lah Pi. Ya Pi. Jangan enggak kau jual mahal-mahal Pi. Kenapa? Untuk Ramadan. Sarung. Ada yang jualan sarung, beli sarung untuk Ramadan, bukan untuk hari raya. Nanti itu hari raya. Untuk Ramadan, untuk kita beribadah. Kalau perlu beli lagi Al-Quran yang per juz itu. Ada kan? Al-Quran juz-juz. Pokoknya yang satu hari aku 2 juz. Ini pokoknya satunya. Untuk kita mendapatkan betul-betul Ramadan. Betul-betul kita mendapat ampunan. Betul-betul kita mendapat kabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Bib, saya tidak bisa Bib berutang, tidak bisa berpinjam, udahlah cuci lah yang mana ada. Cuci memang, baju-bajunya dicuci memang untuk Ramadan. Kalau perlu di laundry supaya lebih bagus cuciannya, supaya langsung digosok. Untuk apa? Untuk Ramadan. Kenapa kau nih? Oh iya, aku mau beribadah. Sejadah, cuci sejadahnya. Mau kena dicuci mukenanya. Yang berpikir nanti, wih enaknya Ramadan nih banyak kue. Jangan nanti lu. Belajarlah kita puasa muti. Puasa itu ketika dia makan kurma, nasi, garam. Belajar. Jangan mau makan enak terus. Belajar. Makan kurma 3 biji, maka kalau nasinya tambah garam. Belajar. Kenapa? Beginilah orang-orang aslafun saleh mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membunuh hawa nafsu. Kalau kau tidak bunuh, kalau kau tidak penyet itu nafsumu, tidak bisa kau lawan. Kena nafsu ini harus disentak, harus dipotong, ditinjak, dicincang. Kalau kau bilang, iyalah, sebentarlah, tunggulah, sedikit lagi. Oh, tak bisa kau bunuh nafsumu. Tak bisa. Subuh nanti, ini anak-anak muda nih, udah tak usah jalan-jalan subuh. Ini apalagi kau sudah kawin nih. Kalau tahun kemarin kau bisa lah jalan-jalan subuh. Jalan-jalan subuh, mulai berkeliling. Tak tahu apa yang dikeliling. Saya tak mau suzon aja. Padahal paham-paham aja Habib tuh. Udahlah. Kan kamu sudah taklim, sudah belajar sama Habib. Kamu tahu kah kamu belajar sama Habib siapa? Gak main-main loh Habib Syarif ini. Ilmunya murni. Cuma kalau umpamanya ente orang cuma nganggap sepele, itu dosa terbesar. Dosa terbesar seorang murid adalah menganggap remeh gurunya. Hancurlah kau, baguslah kau tidak perlu kenal dengan Habib. Kalau kau sudah menganggap remeh itu Habib, kau anggap remeh dia, kau anggap remeh gurumu, bala. Kalau seandainya kau tidak kenali, mungkin kau tukang tambak kah apa, ada orang pinggir jalan kah, buru kayak tidak mengerti. Ketemu sama Habib Syarif, rep. Oke rep, Habib Syarif oke. Maknanya dia tidak kena dosa, dia tidak paham. Tapi yang ngeri, ente orang sudah pernah belajar, mengerti sama Habib, dan ente tahu itu guru ente, lalu ente sepelekan, lalu ente remehkan. Oh kacau kau. Jangan ya ikhwan. Nanti ente orang kena bala. Busung berinut 7 turunan. Betul. Saya mau ceritakan sedikit. Ada kejadian di sini di daerah Kaltara ini. Zaman kami punya datuk.
Dan orang ini busung sama Habib. Busung ya, 7 turunan. Dan alhamdulillah ini sudah keturunan yang ke-7. Jadi setiap dia punya anak itu ada tumbal 1 gila. Tidak turun lagi berapa 3 orang dari mereka dia punya adik turunan, ada paling 1 gila. Tetap begitu. Kau tahu apa salahnya? Dulu dia pernah memaki kami punya datuk dengan perkataan gila. Jangan main-main. Macam ada orang nyiksa sekarang Habib Rizik itu, tunggu. Hati-hati. Ana bukan ngasih takut ente orang, tapi ini benar. Jangan sampai ente kena busung merino. Kalau kau busung merino pingko 7 turunan. Jangan. Dan ente orang sudah ambil hikmahnya, ambil ilmunya, taruh dalam jiwanya. Ambil ini, dan ini Ramadan, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Ingat, orang yang tidak punya merasa salah kepada Allah adalah orang yang busuk hatinya. Kalau kau istighfar lalu tidak punya merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan hatimu busuk. Banyak istighfar, ya Allah ampun aku, ya Allah tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, maafkan aku. Mata ini udah busuk, busuk dengan penglihatan yang macam-macam. Telinga ini udah macam-macam, mulut ini udah macam-macam. Kaki akui dosa itu di depan Allah SWT, agar kita selamat, keluarga kita selamat. Apalagi sosok laki-laki nih, pemimpin. Kalau ente baik, istri ente baik, anak-anak ente baik. Tapi kalau ente amburadul, tidak suka mandi, bini kau busuk, anak kau busuk. Oh iya, kena balik-balik. Ingat ini kan sudah kawin nih. Ini aku hadiah di kawin. Ini enggak, itu juga Habib yang diamal tuh. Becek-becek Habib jalan tempatnya. Ingat kamu itu pemimpin. Alpi, berapa sudah bini kopi? Oh 1 kah? Isma, maka jadilah pemimpin. Dan kamu ini yang bujang-bujang, yang muda-muda nih, sudah subuh-subuh bagaimana qiraatul Quran. Apalagi kan sekarang orang dadak belajar pagi-pagi, dadak sekolah. Udah jam 7, lalu duhur, i'tikaf sampai asar. Asar kalau bisa langsung ke maghrib, tapi kalau memang harus pulang, udah pulang dulu. Baca Quran, baca zikir, atau dengar ceramah, atau taklim. Cari kesibukan di bulan Ramadan. Kalau yang ada kerja, cari waktu hari Jumat, paling tidak i'tikaf di masjid dari duhur, asar sampai maghrib. Kalau memang tidak bisa maghrib, buka di rumah sama keluarga, ya udah pulang dulu lah. I'tikaf bukan tidur, zikir. Kenapa? Beginilah gaya-gaya aslafun saleh, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita mengajarkan sama kami. Dulu kami waktu di Yaman, di Tarim, saya pernah i'tikaf. Pertama saya i'tikaf awal itu di Masjid Ba'lawi, sholat duhur sampai asar di situ. Ente tahu orang di Yaman itu kadang mati lampu juga, jadi kipas angin itu tidak nyala. Waktu itu pas kena musim panas, syadidnya itu panas. Tenggorokan ini kering. Jangan bilang kita tidak punya nafsu, pengen juga minum. Cuma ketika rasa kepingin itu lalu ditahan dengan akal. Akal mengatakan jangan, sayang dengan puasamu.
kepingin, kenapa? Haus betul. Akhirnya tuh udahlah, bilang buat tidur lah, saking keringnya tenggorok, buat tidur. Begitu bangun sholat asar, lalu waktu sholat asar itu saya wudhu kembali, saya cegukan. Lalu yang orang membangunkan saya tadi ini, penjaga masjid itu bilang, mata som, kalau tidak puasa. Saya bilang, saya puasa. Tapi kenapa mukamu segar? Enggak, bilang, hausku tadi. Tapi begitu saya rasa, aku enggak haus. Pertahankan puasamu. Betul-betul jaga puasamu. Sudah-sudahlah ngikut-ngikut teman yang enggak betul. Ikut-ikut buka puasa, sudahlah. Jagalah puasa kita. Ketika kau menjaganya bil himmah. Karena ketika ada orang itu kan puasa itu kan ada yang enggak haus, ada juga enggak lapar, biasa aja. Itu minta maaf sedikit aja itu pahalanya tuh. Tapi kalau ada orang yang terasa haus, terasa lemas, terasa capek, terasa lapar, lalu dia tetap bertahan, ini nomor 1. Semakin kau haus, semakin kau lapar, semakin kau lemas, lalu tetap kau bertahan, di sini kau dapat nomor 1. Jangan begitu kena haus sedikit mulai. Gimana kau? Mari kita yuk. Sudah cukup tuh. Ya Pi ya. Sudah cukup kan Pi? Udah kawin Pi, malu Pi. Ya kan? Udah, sudah Pi ya. Insya Allah. Ingat, apa yang dicuci? Baju. Kalau tidak memang ada duit, ya beli baju untuk Ramadan supaya himmah dalam ibadah, supaya kita mendapatkan maaf, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat qabul di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memaafkan kita semua, Allah memudahkan rezeki kita, Allah memudahkan niat baik kita, dan diberikan kita khusyuk pada bulan Ramadan. Dalam setiap ibadah kita, dalam setiap doa kita mendapatkan khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak. Habis baterai. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ditujukan ke guru kita Habib Syarif, yang kedua guru kita juga Habib Muhammad Habib. Pertanyaan pertama, apakah salat kita mesti tertib sudah dijalankan tapi hati dan pikiran kita masih belum khusyuk? Yang kedua, Ulangi. apakah salat kita meski sudah tertib dalam menjalankan tertib sholat, tapi hati dan pikiran kita masih belum khusyuk? Yang kedua, pertanyaan kepada guru kita Habib Muhammad Al-Lutfi, bagaimana cara atau kiat-kiat kita menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan, dan bagaimana menyikapi kebiasaan adat istiadat yang ada di Tarakan khususnya, apalagi dengan pengaruh zaman teknologi saat ini, agar tidak terbawa dan hati selalu terjaga? Ini nanya hadir di sini atau di luar? Yang nanya ini hadir atau di luar? Ada di sini. Ketika seorang telah memenuhi daripada standar atau rukun-rukun di dalam sholat, begitu juga syarat yang semestinya dipenuhi sebelum melakukan atau mengerjakan ibadah tersebut, maka sholat yang dikerjakan, yang didirikan tetap dihukumi sah selama tidak adanya kekurangan dari syarat-syarat atau tatanan yang sudah ditetapkan
melalui lisan para ulama. Tapi kalau seandainya masalah tidak ada kekhusyuan atau belum mendapatkan khusyuk di dalam sholat, itu tidak menjadi sebab daripada batal sholat orang yang mendirikan sholat. Hanya saja dia membatalkan nilai-nilai pahala dari ibadah sholat yang dikerjakan, ya. Maka daripada itu al-khusyuk di dalam sholat sangat diutamakan, ya. Mendapatkan khusyuk ketika kita mendirikan sholat minimal dengan memahami apa yang kita baca, ya, memahami, kemudian penuh dengan makna ta'zim, mengagungkan, dan mengetahui keutamaan fadilah atau pahala-pahala yang telah Allah persiapkan. Maka disitulah akan terbiasa seorang musolli yang mendirikan sholat untuk mendapatkan khusyuk ketika dia mendirikan ibadah sholat tersebut. Saya kira begitu, ya. Apa pesannya? Bagaimana cara atau kiat-kiat kita menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan, dan bagaimana menyikapi kebiasaan adat istiadat yang ada ditarakan, khususnya pengaruh zaman teknologi saat ini, agar kita tidak terbawa dan hati selalu terjaga. Bagaimana supaya kita tidak terikut daripada kelakuan-kelakuan jahil dan tetap dalam thariqah yang benar. Pertama, jangan terlalu banyak gaya. Dosa ikut-ikutan. Habis baterainya. Jangan terlalu ngikut-ngikuti adat ditarakan ini kan nih. Ganti baterai yang baru masuk. Adat jalan-jalan sore. Itu jadikan di dalam. Cari-cari Yang baru bukahan. masuk ini jadikan di Boleh saja. Keluarkan yang Bagus. dalam-dalamnya. Beli bukahan buat keluarga. Bagus. Cuma ada namanya adat JJS. Bagus. Oh, beli bukahan kau nak? Ya, beli ku mak, biar ku belinya mak. Oi, bagus. Cuma JJS. Bukanya jam 6:30, jam 6, dia jalan jam 3 siang. Bagus. Gagah beli kue. Beli kue gagah. Beli kue cantik-cantik. Jangan. Jaga matanya. Perempuan itu kalau jalannya nunduk-nunduk. Ada saya dapat Habib. Perempuan bercadar, saya lewat, dia melirik matanya macam perjuling. Ini kan tidak jaga mata ya. Atau ada juga perempuan, dia bercadar, berjalan keliling ke mall kemana-mana. Apa kok bikin? Orang bercadar itu, hakikatnya orang bercadar itu, dia keluar itu karena mudarat. Ada suatu kepentingan. Bukannya mentang-mentang dia bercadar, dia asik berjalan ke hulu ke sarut. Nih sahabat. Dia bercadar sesuatu kepentingan. Tidak ada sudah orang bercadar itu jalan-jalan. Kecuali dia bersama suaminya. Kepentingan. Bukan asik berjalan sana, berjalan sini. Yang penting kan auratku tertutup. Jangan. Kalau kau sudah bercadar banyak berdiam di rumah. Bukannya mentang-mentang kau bercadar jadi kau bisa berjalan seenak-enaknya. Enggak. Itu bukan adat. Itu bukan adat dari Rasulullah. Nah begitu juga adat ditarakan ini. Saya lihat tarawih awal full. Itu adat juga itu. Kebiasaan. Janganlah.
Utamakanlah. Jangan kita ini panas-panas teh ayam. Pertama aja bukan main. Kuat kepingin begini kepingin. Lalu bagaimana kita tetap istiqomah di bulan Ramadan itu? Kita harus punya jadwal. Jadwal mengaji, jadwal zikir, jadwal waktunya tidur, jadwal waktunya tarawih, jadwal waktunya tahajud. Sibukkan dirimu dengan ibadah itu. Bikin, Alfi, bikin Pi jadwal. Pokoknya saya jam segini harus begini, jam segini harus ini, jam segini harus ini. Jadwal bulan Ramadan. Jangan jadwal sorenya aja. Kalau beli kue tetap aktif, tapi jadwal masjidnya ini adat yang tidak baik. Lalu bagaimana kita tetap istiqomah mencintai Rasulullah? Begini loh. Kamu tahu Anita Bachchan? Kau tahu kan dok? Kajol, tahu kok Kajol? Siapa lagi artis India tuh? Shahrukh Khan. Tahu sih itu. Kenapa orang suka dengan Shahrukh Khan? Hah? Iya, kenapa kau suka sama dia? Siapa? Kenapa kau suka gak sama Shahrukh Khan? Kalau ada orang suka, kenapa dia suka sama Shahrukh Khan? Oh, ganteng Bi. Terus kalau dia nyanyi itu kepalanya goyang-goyang. Suka deh Bi. Oh iya, ada orang ngefans sama Shahrukh Khan tuh semua gayanya diikut. Saya lihat di TV, gaya Shahrukh Khan berjoget, rambutnya kalau dia sudah melirik macam Shahrukh Khan, matanya naik-naik sedikit, pokoknya macam Shahrukh Khan. Ini namanya ngefans. Pokoknya hobi betul dengan Shahrukh Khan. Ada juga perempuan yang hobi dengan siapa gitu, artis India itu. Siapa kan namanya? Pokoknya semua gayanya diikuti. Kenapa hati kita belum ngefans sama Nabi Muhammad? Menandakan kita buta dengan sejarah. Kita buta dengan sejarah. Kita tidak bisa ngefans sama Nabi Muhammad kalau kita tidak mendengar, membaca daripada sejarah Nabi Muhammad. Tidak bisa cinta itu langsung jatuh cinta begitu saja. Kalau seandainya ada seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, kau jatuh cinta bagaimana sama bini kau kemarin? Ini lambat hampir jawabnya, panjangan sih. Afwan. Kenapa kau jatuh cinta sama bini? Kau melihat dia kah? Langsung jatuh cinta? Apa di kamar baru kau jatuh cinta? Hah? Ketika pandangan pertama itu langsung jatuh cinta, padahal belum lihat betul nih. Mana tahu dia berkurap. Bila kita mau cinta Nabi Muhammad, maka banyaklah baca sejarah Nabi Muhammad. Maulid itu kan ada terjemahannya, dibaca ceritanya, dibaca kisahnya, dibaca perilakunya, dibaca tentang gayanya. Muncullah namanya anwar, cahaya di hati yang memancarkan. Bukan Nabi, bukan main Nabiku, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, itu saja. Afwan Habib, Saya kelamaan. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالسفر روحي وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن من رواتي مهيمن عزيز
خبير يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا باسط هبنا المنى يا خافض يا رفيع كن عونا معز يا مذل ابني عزا سميع يا بصير كل حرزا سميع يا بصير كل حرزا يا حاكم يا علي بالكرم لطيف يا خبير ارفع النجم حليم يا عليم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا حسيب جليل يا كريم يا ركيب مجيب يا واسع مشهدي حكيم يا ودود صفي مولدي حكيم يا ودود صفي مولدي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وهجد وجهتي وكيل يا قوي قوي لك متين يا ولي كلنا معين حميد يا الأمور مبديء يا معيد أشراح الصدر محيي مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم اكشف الكرب يا حي يا قيوم اكشف الكرب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحزن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واكشف ضرنا خير يا باقي اصلح ما ظهر وباطنا يا ولي يا متعالبا وباطنا يا ولي يا متعالبا ارتواب تبوك في يا متكي عفو يا رؤوف سامح منادي يا مالك الملكتين مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقصيت يا جميع إجمال الخيور غني يا مغني وضاعف أجر يا مانع يا ضر اكفينا الضرر يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بديء وعسل باطني والبادي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هلنا والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهبنا الحنان يا منان ومنون علينا إنك المنان ومنون علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر للقدر والوجه منير الزاهر للجاه والذكر جميل العاطر وأكرم ذا الفاطر صلى عليه الله والآل الكبار وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا الحمد للرحمن داما سرمدا الحمد للرحمن داما سرمدا
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور، بالمصطفى الرسول بكل صول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرس الصوب، والحمد لله في البر والتنام. فاتحة. الفاتحة كرامة الفاتحة موجودة الفاتحة على أبواب الخير يعني من أهل الخير، يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم ولا بقنا للخير وعنا عليه دعوهم سبحانك اللهم وتحية السلام آخر دعوانا الحمد.